Masih pagi hari, jadi saya harap kalian tetap semangat untuk pelajaran sampai akhir nanti. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ya, berdoa. Persiapan. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Berdiri. Beri salam. Duduk kembali. Ya, terima kasih Tian sudah memimpin doa di pagi hari ini. Di Sabtu pagi jam pertama ini saya akan mengenalkan kalian pembelajaran yang baru, yaitu tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ada yang pernah dengar coding? Enggak. Ya, ada. Kecerdasan artifisial? Coding atau kecerdasan artifisial itu? Ya, benar sekali. AI atau AI tulisannya dalam bahasa Indonesia, kepanjangannya adalah Artificial Intelligence. Kalau di bahasa Indonesia kan menjadi kecerdasan buatan. Jadi sekarang ini lagi ngehits, booming kecerdasan buatan yang mana kalian bisa menanyakan langsung di berbagai macam web. Di WA ada tanya meta. Siapa yang pernah nyoba tanya meta? Saya. Itu sama curhat karo tanya meta. Sama juga pernah dengar seperti ChatGPT? Saya. Ya. Terus ada lagi apa ya? Gemini. Putri itu sudah mengikuti pengembangan aplikasi Gemini sampai tingkat yang lebih lanjut. Tahu ya? Sekarang kita coba kita bedah pembelajaran yang belum pernah sebelumnya tentang KA dan coding. Anak-anak coba sekarang sebelum pembelajaran lebih mendalam, kalian saya ajak untuk melihat ini. Ya, kita belajar mengenai coding kecerdasan artifisial dalam sub pembahasan pada modul yang pernah Pak Sen belajar waktu latihan coding di Turan kemarin, yaitu berpikir komputasional. Kalian pernah dengar istilah komputasional? Belum? Berpikir kok komputasional apa Pak misalkan seperti itu? Komputasional itu diambil dari kata komputer. Jadi komputer itu menjalankan programnya itu secara operasi yang sudah diperintahkan. Misalkan sampai mau ngeklik start, nanti munculnya menu apa? Banyak sekali. Terus kalian pilih salah satu, misalkan game. Misalkan siapa yang pernah bermain game Roblox? Siapa yang pernah bermain game perintah yang sudah dikasih rumus alus, nanti di situ langsung menjawab permintaan yang sudah dibuat. Misalkan ngeklik ini munculnya gambar emak, ngeklik ini munculnya gambar ribuan dan sebagainya. Muncul sekine aska. Nah, dekomposisi, pattern recognition, pengenalan pola, atraksi dan algoritma. Jadi di berpikir komputasional ini ada tema dekomposisi, pattern recognition atau pengenalan pola dalam bahasa ilmiah bahasa komputer. Terus juga ada abstraksi, bagaimana komputer itu dibuat sebelumnya sehingga sampai berkembang seperti sekarang ini. Terus juga tentang algoritma dalam angka. Algoritma itu berkembang sesuai dengan pengembangan yang dikonsepkan. Siapa yang pernah berpikir bahwa konten ini bisa FYP? Saya. Kenapa si
dia akan muncul. Itu termasuk dalam algoritma di dalam pengertian aplikasi di berpikir komputasional. Lanjut. Oh, ini kita akan bedah sekilas. Di sini ada pesta sekolah tentang kelulusan anak kelas 6. Waktu kelulusan anak kelas 6 itu banyak sekali yang harus disiapkan. Contohnya yang pertama adalah apa? Oh, mencari tempat. Ngambil. Waktu tahun kemarin, kenapa pesta kelulusannya kok di luar ruangan? Karena jumlah siswanya banyak. Tahun setelahnya kok di dalam ruangan? Karena jumlah siswanya lebih sedikit. Tempat juga hal yang pertama perlu disiapkan. Terus waktu. Kira-kira waktunya kapan? Waktunya untuk perusahaan misalkan setelah penerimaan ijazah, setelah ujian selesai, tanggalnya harus disiapkan. Banyak sekali sampai ke undangan siapa saja yang diajak, terus penampilan kelas 1 siapa, penampilan kelas 2 siapa, yang nyanyi misalkan Nina, yang nari misalkan Abel, semua harus dikonsep dari awal sampai akhir. Itu cara berpikir dalam komputasional harus membedah hal-hal besar menjadi tingkat-tingkat yang kecil, supaya kalian nanti bisa memahami. Siswa mampu memahami hal sederhana di kehidupan sehari dan bisa memecahkan masalahnya. Kalau di rumah ada permasalahan apapun, misalkan kalian hari ini disuruh ke rumahin nenek yang ada di Prangas. Loh, aku kudu lewat ndi ya? Prangas kan ono karnaval. Padahal jalannya ditutup, ya kan? Hari ini. Sama harus berpikir, cari solusi. Oh, saya harus lewat Kagalan, misalnya. Amin. Saya harus bilang kepada petugas penjaga karnaval bahwa saya mau ke rumah nenek yang bermain di sini, bukan melihat karena karnaval. Itu cara berpikir kritis, bisa membuat solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Pemecahan masalahnya harus sistematis. Misalkan saya lewat Tegalan sing ndi sing paling cepat. Masa aku lewat Gunung Gatel ini langsung berundung misal. Kan itu gak lucu udah sama berundung misal bundas kabeh. Kan gitu. Terus menuliskan instruksi logis dan tutur menggunakan kumpulan kosakata atau simbol. Di dalam berpikir komputasional, di situ tidak hanya perannya angka maupun abjad. Bisa saja hal-hal lain, misalnya kotak, segitiga. Sama pernah main PS, di situ ada apa aja? Namanya? Ada segitiga, ada kotak, ada bulat, ada apa lagi namanya? Nah, itu semua juga fungsi dalam perintah. Kalau menendang misalkan pakai kotak, kalau umpan lambung pakai apa? Nah, itu adalah perintah dengan simbol. Tujuan belajarnya adalah peserta didik mampu mengerti, berpikir komputasional tadi. Peserta didik mampu menjelaskan apa itu dekomposisi dari hal-hal yang besar dipecah menjadi hal-hal yang kecil. Terus bisa juga memecahkan masalah yang sederhana secara kelompok. Jadi bagi tugas. Misalkan Aska berkelompok dengan Abel dengan Nina. Aska bagian mengambil barang dari sana, Nina sedang menyusun dari sini. Nah, itu juga berpikir komputasional. Bagaimana hemat dalam ketika melaksanakan tugas secara kelompok. Lanjut. Apa itu berpikir komputasional? Sekilas sudah saya terangkan tadi. Coba ini dilihat. Pengembangan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya Computational thinking. Nah, itu tadi tentang computational thinking. Berpikir komputasional bukan hanya tentang penggunaan komputer, tapi juga mengembangkan pola pikir, menyusun langkah, menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Ini tadi yang sudah saya bahas.
Ayo, es breaking dulu. Siapa sih mau mimpin es breaking dulu? Seperti yang biasanya saya ajar. Ayo kita berdiri semua. Berdiri, ambil posisi agak longgar. Kita akan melaksanakan teknik body. Kalau maju kita maju, kalau mundur kita mundur. Semangat ya. Ingatkan, tenang. Perintah pertama, mundur. Bapak mundur. Maju. Mundur maju. Maju mundur. Nanti yang salah saya suruh yang ayo pimpinnya, kamu salah. Mundur. Maju mundur. Maju mundur. Oh, sekarang perintah kebalikannya. Ayo, Tian ngomong maju sampai harus mundur. Tambah kanan dan kiri harus kebalikannya. Ayo. Maju mundur kiri kanan. Salah kabeh. Jadi kalian sudah konsep. Jangan terus supaya dia 90% ya. Ya. Kalau perintah masih kebalikan, kiri, kanan. Jadi kalau kalian mau lebih konsen, ucapkan saja. Misalkan pasien muni kiri, kalian muni kanan. Kiri, kanan, maju, mundur, maju kiri kanan. Saya cukup tunggu. Terima kasih. Lanjut. Apa hal yang perlu kita pahami ketika kita sudah berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari? Itu bisa membantu banyak hal terkait pekerjaan harian, pekerjaan rumah, pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal, yaitu menyelesaikan masalah dengan mudah, membantu membuat keputusan lebih baik. Keputusan sama lewat sana tadi akan tersalin mana tempat mengambil keputusan yang paling tepat, yang paling baik. Mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Jadi hal yang paling umum tadi kalian pecah menjadi hal kecil. Kalian harus menyiapkan apa saja yang disiapkan, mulai hal-hal yang paling sederhana sampai hal yang paling kompleks yang nanti harus membutuhkan bantuan orang lain, mungkin itu harus segera dipecahkan dalam waktu yang singkat. Membantu menghemat waktu yang lebih efisien, membantu beradaptasi ke zaman tugas remote. Oh enggak, ternyata WA-nya Putri tidak di-update. Rubrik itu kan warnanya sebenarnya jumlahnya semua sama. Warna merah semua sama, warna kuning, warna putih, warna hijau semua jumlahnya sama. Tapi ketika dia jumlahnya sama itu dipecah, kalian kebingungan untuk menyatukan. Ya kan? Nah, hal-hal kecil, hal-hal sederhananya adalah kalian harus menambahkan rubrik itu menjadi warna merah, terus berkaitan dengan bangun rumah. PKN jangan mengapa-apa. Itu masalah sederhana sekali. Nanti kalau kalian di SMP lebih kompleks lagi, SMA lebih kompleks lagi, lebih besar. Apalagi kalau kalian sudah menikah, sama seperti Pak. Banyak sekali masalah-masalah nasional supaya efektif dan efisien. Contoh masalah yang paling sederhana, menyiapkan sarapan dulu. Dan ruang kelas 6 ini bisa menyenangkan, bisa menggembirakan ini karena ruangannya juga rapi, bersih, juga meriah karena banyak sekali biasa-biasa. Itu juga dari hal-hal kecil, kelas yang monoton yang hanya tembok, cat warna, terus kalian kasih ornamen-ornamen seperti ini, akhirnya menjadi lebih berwarna. Oh ya, sekarang mari kita berkelompok. Langsung saya bagi kelompok aja ya. Berkelompok ini 2,
dan ini 2 sama. Sekarang kelompok saya ingin kalian kelompok ini pikirkan, berunding dengan teman-temannya, permasalahan apa yang ada di lingkungan rumah kalian yang kalian sampai sekarang belum bisa mencari. Tadi sudah saya buat kelompok. Saya akan ajak kalian berdiri dengan teman sebangku, dengan teman lintas bangku juga, supaya kalian bisa memahami apa itu konsep berpikir komputasional dan memecahkan masalah yang ada di lingkungan rumah. Sekarang perwakilan dari kelompok melati yang kebanyakan ini cewek semua, coba Pak juga coba dibaca permasalahannya apa, terus solusinya apa. Ayo. Gak apa-apa. Masalahnya apa di kelompok kamu? Kelompok kami ada permasalahan di lingkungan dia. Banyak sekali endapan sehingga menjadi gampang kotor dan sulit keluar rumah. Ada solusi. Sama kemana? Apa solusi? Oh iya, ini permasalahannya hampir sama terkait air ya, air bah. Memang di lingkungan sekitar sini, daerah pegunungan, terus rumah kalian juga ada di sebelah atas. Rumah ini April dan Nina ini di daratan yang lebih rendah, tapi sering mendapat aliran air dari atas. Nah ini saya boleh disambungkan, boleh teman. Jadi di rumahnya April dan Nina, ketika ada air kiriman dari wilayah rumahnya Tian dari atas, itu bingung kemana air bannya ini akan terjebak di situ. Di beberapa kota besar untuk membuat resapan air itu biasanya dibuatkan gorong-gorong yang lebih panjang. Terus juga dibuat sumur resapan, jadi kayak parang-parang kecil, parang besar juga bisa dipendam ke bawah supaya air yang mengalir itu bisa meresap ke bawah kan. Terus di rumahnya Tian tadi juga dibuatkan bendungan seperti embong, jadi disap supaya aliran airnya tidak langsung di depan rumah Tian dan mengganggu Tian ketika beraktivitas mau keluar, harus becek-becekan dulu, harus kotor dulu kakinya, sepatunya, sandalnya, sehingga dibuatkan di sebelah sisi atasnya rumahnya untuk dibuat bendungan, dialirkan ke gorong-gorong yang ada di sekitaran jalan. Itu juga membuat solusi. Solusi seperti itu harus dimulai dari hal yang paling sederhana. Kalian kalau sudah bisa memecahkan solusi besar, harus hal-hal kecil juga harus dipikirkan. Contohnya gini, ketika membuat gorong-gorong, apa saja yang harus dibeli? Apa saja yang harus dilebarkan? Membuat gorong-gorong harus beli beton bis, harus punya cangkul, harus menyuruh orang bekerja bakti misalkan, supaya tidak ada genangan air. Dia juga sama harus beli semen, harus beli cetok, harus membuat aliran yang lebih besar lagi itu nyisir ke bawah di depan rumah. Itu tadi salah satu permasalahan yang ada di rumah. Ridwan ada permasalahan? Ada? Ayo silakan masuk, nggak apa-apa. Ayo ditemenin Ridwan, Andri. Nanti saya sudah bedah juga permasalahan dari kelompoknya perwakilan Ridwan ini. Apa, Pak? Nggak usah, yang lain dia. Ya. Permasalahannya adalah di kelas ini tidak memiliki kaca sama sekali. Sebaiknya teman-teman untuk membeli kaca. Oh ya, pernah di sini ini masalah di kelas. Terima kasih. Di kelas ini sebelum ada kaca sempat pecah, sempat kusennya ini dimakan rayap.
Jadi Ridwan mengangkat kasus itu di lingkungan sekolah. Nah, solusinya Ridwan itu menawarkan untuk patungan atau iuran. Nah, itu juga salah satu solusi dari Ridwan. Tapi ya berarti hitungannya Ridwan itu dermawan karena beliaunya mampu mau untuk mengganti kakak yang ada di sekolah. Terima kasih untuk Ridwan, itu juga solusi ya. Terima kasih Ridwan. Itu tadi kalian harus bisa menggali sebuah masalah, terus kalian harus pecahkan satu persatu supaya kalian secara efektif juga, secara efisien, waktunya nggak berkepanjangan, membuat keputusan yang tepat sehingga ke depan permasalahan itu bisa juga teratasi dengan baik. Permasalahan itu tidak hanya muncul 1-2 kali, setiap hari pasti ada sebuah masalah. Bagaimana kita menyikapinya dalam berpikir komputasional? Kalian harus menyikapinya dengan struktur yang benar, sistematis. Misalkan hal-hal kecil dulu kalian bedah, kalian tingkatkan lagi ke hal yang lebih besar, supaya nanti waktunya juga tepat, masalahnya teratasi dengan sempurna. Terima kasih. Apakah dengan posisi menyelesaikan masalah? Tentu sangat menyelesaikan masalah. Pemecahan masalah dari umum menjadi hal-hal khusus itu sama sekali akan membantu kalian dalam kehidupan sehari-hari, dalam praktek-praktek nyata penyelesaian masalah. Lanjut ya. Penerapan berpikir komputasional dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai aktivitas sehari-hari tadi, pemrograman, pengembangan teknologi hingga pengambilan keputusan. Dalam hal yang lebih luas, lebih kompleks, contohnya seperti sekarang ini lagi dikembangkan kendaraan yang berbasis teknologi IT seperti drone yang bisa kalian tunggangi, autopilot, kalian program dari sini misalnya bergentong, kalian ambil titik koordinatnya di Malang Kota, di OG Ocean Garden Mall misalkan. Di situ kamu nanti bisa langsung ngeklik, dan di perjalanan ketika ada hal rentan, di situ auto akan membuat rute sendiri, rutenya menyesuaikan dengan dengan tujuan yang lebih singkat tadi. Itu adalah pengembangan teknologi yang lebih luas. Itu penyelesaian masalah yang lebih tinggi. Berpikir komputasional tidak hanya untuk pengembangan, tapi membantu meningkatkan kemampuan berpikir logis, analitis, dan tantangan kehidupan sehari-hari. Manfaat dekomposisi membuat masalah lebih mudah dipahami, mempermudah kerja tim, dan dalam berbagai tugas seperti tugas kelompok tadi, otomatis akan memudahkan kalian berpikir mencari solusi. Solusi dari Abel ini, solusi dari Nina ini, solusi dari Fitri ini, solusi dari Lian yang lebih realistis seperti itu. Memungkinkan evaluasi dan perbaikan lebih cepat. Siklus permasalahan itu pasti akan terulang. Jadi kalian permasalahan-permasalahan kecil itu akan selalu terulang di kehidupan saya. Dan pembelajaran tentang komposisi tentang terima kasih atas waktunya. Saya harap kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran tentang komputasional, tentang coding, tentang artificial intelligence, supaya nanti kehidupan nyata di dunia kerja nanti